Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryati Ananda Buhari dengan NIM L0212011053, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Departemen Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Kali ini saya akan mempresentasikan judul proposal saya pada mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah dengan dosen pengampu saya, Dr. Nita Minasari, SPI, MSI. Baiklah, judul proposal saya yakni struktur komunitas fitoplankton dan zooplankton berdasarkan musim di Danau Cinta Kabupaten Pangkep. Baiklah, sebelum itu kita mengetahui dulu pendahuluan dari proposal saya. Ada pula latar belakang saya, yakni Danau Cinta adalah danau yang terbentuk akibat adanya aktivitas bekas tambang, tanah liat atau batu kapur yang dilakukan oleh pabrik semen, di mana aktivitas pembangunan dan wisatawan yang dilakukan di Danau Cinta ini diduga menyebabkan terjadinya perubahan kimia fisika air di danau tersebut. Perubahan kimia fisika tersebut juga dipengaruhi oleh musim, sehingga struktur komunitas fitoplankton dan zooplankton pada musim hujan dan musim kemarau akan berbeda. Mengapa hanya musim hujan dan musim kemarau? Karena di Indonesia sendiri hanya ada dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Nah, fitoplankton dan zooplankton pada musim hujan itu lebih tinggi massa jenisnya dari musim kemarau. Namun, fitoplankton dan zooplankton pada musim hujan lebih rendah jumlah individunya dari musim kemarau. Selanjutnya, rumusan masalah. Di rumusan masalah ini ada dua yang saya ambil, yakni yang pertama, apakah terjadi perbedaan struktur komunitas fitoplankton dan zooplankton pada musim hujan dan musim kemarau di Danau Cinta Kabupaten Pangkep. Nah, yang kedua, apa saja faktor kimia fisika perairan yang mempengaruhi struktur komunitas fitoplankton dan zooplankton di Danau Cinta Kabupaten Pangkep. Adapun tujuan dan kegunaannya, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan struktur komunitas fitoplankton dan zooplankton pada musim hujan dan musim kemarau, serta menganalisis pengaruh faktor kimia fisika di perairan terhadap struktur komunitas fitoplankton dan zooplankton di kawasan Danau Cinta. Kegunaan dari penelitian ini untuk memberikan informasi mengenai struktur komunitas fitoplankton dan zooplankton pada musim hujan dan kemarau, serta faktor fisika kimianya di kawasan Danau Cinta. Yang kedua yakni tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka sini ada 5 poin. Yang pertama ekosistem perairan Danau Cinta, yang kedua fitoplankton dan zooplankton, yang ketiga faktor kimia fisika perairan, yang keempat struktur komunitas, dan yang kelima yakni musim. Pada ekosistem perairan Danau Cinta ada beberapa sedikit saya akan jelaskan, yakni Danau Cinta ini terletak di Kecamatan Waloci, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, di mana Danau Cinta ini terbentuk akibat adanya aktivitas bekas tambang tanah liat atau batu kapur yang dilakukan oleh pabrik semen. Mengapa dinamakan Danau Cinta? Masyarakat di sana menamakannya Danau Cinta karena jika dilihat dari atas menggunakan kamera drone, maka danau ini berbentuk love, makanya dinamakan Danau Cinta. Nah, kawasan Danau Cinta ini memiliki area hijau di tepian danau, tetapi area hijau ini di kawasan Danau Cinta tidak mencapai 75%, karena yang kita ketahui di kawasan di sekitar Danau Cinta ini masih berupa lahan terbuka, bekas aktivitas penambangan pasir, bekas tanah liat atau batu kapur yang dilakukan oleh pabrik semen yang ada di Kabupaten Pangkep. Danau Cinta ini merupakan danau yang sumber airnya berasal dari air tanah, dan Danau Cinta ini merupakan danau yang memiliki saluran keluar dan volume air yang menggenang di Danau Cinta cenderung stabil, baik itu di musim hujan maupun di musim kemarau. Nah, yang kedua itu fitoplankton dan zooplankton yang ada di sini. Fitoplankton dan zooplanktonnya. Nah, plankton sendiri merupakan organisme yang hidup secara mengapung, mengambang, atau melayang di dalam air. Organisme tersebut ada yang termasuk hewan yang dinamakan dengan zooplankton, dan ada tumbuhan yang dinamakan fitoplankton. Nah, fitoplankton dapat dijadikan sebagai parameter ekologi yang menggambarkan kondisi suatu perairan. Fitoplankton ini banyak ditemukan di zona eofotik karena intensitas cahaya yang ada di zona eofotik cukup untuk melakukan fotosintesis bagi fitoplankton. Fitoplankton di suatu perairan dapat menggambarkan karakteristik suatu perairan apakah dalam keadaan baik atau tidak. Nah, di kelimpahan fitoplankton di suatu perairan dipengaruhi beberapa parameter lingkungan dan karakteristik fisiologinya. Selanjutnya itu zooplankton. Apa itu zooplankton? Nah, zooplankton merupakan plankton yang bergantung pada materi organik seperti fitoplankton atau detritus. Nah, seperti fungsi zooplankton ini sendiri di dalam perairan sangat penting karena zooplankton ini mampu mengontrol kelimpahan fitoplankton. Zooplankton biasa ditemukan di perairan yang berarus rendah. Contohnya Danau Cinta ini. Selanjutnya itu faktor kimia fisika perairan. Nah, faktor kimia fisika perairan merupakan faktor pembatas bagi plankton. Faktor tersebut diantaranya ada suhu dan kecerahan, ini termasuk faktor fisik, pH, disolved oksigen atau biasa disebut DO, total dissolved solute atau TDS, dan electrical conductivity atau EEC yang merupakan faktor kimia. Nah, yang keempat ada struktur komunitas. Struktur komunitas yang terdapat di danau, contohnya di Danau Cinta ini, terdiri dari beberapa jenis komunitas. Pertama, komunitas plankton, komunitas bentos, komunitas nekton, dan komunitas vegetasi.
Yang selanjutnya yang terakhir yakni musim. Apa itu musim? Nah, musim itu merupakan selang waktu dengan cuaca yang terlihat mencolok atau paling sering terjadi. Misalnya musim kemarau memiliki curah hujan yang tergolong rendah, yakni 0 sampai 100 mm. Sedangkan curah hujan untuk apa? Musim hujan memiliki curah hujan yang relatif tinggi, yakni 300 sampai 500 mm. Nah, musim hujan dan musim kemarau mempengaruhi massa jenis plankton, di mana karena musim hujan terdapat karena musim hujan dan musim kemarau berpengaruh terhadap faktor kimia fisika suatu perairan yang berpengaruh terhadap struktur komunitas fitoplankton. Pada musim hujan, fitoplankton itu lebih tinggi massa jenisnya dibandingkan dengan musim kemarau, hanya saja individunya lebih sedikit. Hal tersebut berkaitan dengan penurunan jumlah klorofil A karena pada saat musim hujan kelimpahan zooplankton meningkat, yang artinya terjadi pemangsaan fitoplankton oleh zooplankton. Pada musim kemarau juga jumlah jenis dari fitoplankton akan sedikit, namun jumlah individunya ini akan meningkat, dan pada saat musim kemarau zooplankton akan mengalami penurunan. Hal tersebut kemungkinan terjadi karena adanya pemangsaan atau grazing, atau biasa disebut grazing, zooplankton oleh ikan yang menghuni perairan yang sama. Nah, yang ketiga yakni mengenai metode penelitian. Apa saja metode penelitian yang ada di proposal saya ini? Yang pertama itu waktu dan tempat. Tentu saja di suatu proposal penting ada waktu dan tempat. Nah, penelitian ini itu dilakukan pada bulan Desember tahun 2022 sampai April tahun 2023. Mengapa saya mengambil Desember 2022 sampai April 2003? Karena di judul saya itu saya mengambil berdasarkan musim, tentu saja musim hujan dan musim kemarau. Dan yang perlu kita ketahui, di bulan Desember ini termasuk ke dalam musim hujan. Nah, dan kalau pada bulan April itu sudah masuk pada musim kemarau. Makanya saya mengambil rentan waktu Desember sampai April untuk membandingkan struktur komunitas fitoplankton dan zooplankton pada musim hujan dan musim kemarau. Untuk pengambilan sampel air tentu saja dilakukan di Danau Cinta, Kabupaten Pangkep. Sedangkan untuk pengamatan dan analisis data itu dilakukan di Laboratorium Kualitas Air Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Nah, selanjutnya ada alat dan bahan. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah termometer air paksa, TDS atau EC-meter, DO-meter, pH, indikator, Cecidius, plankton net, ukuran 50 mm, ember ukuran 10 liter, botol sampel, hymosimotometer, mikroskop, refrigerator, kamera handphone, pipet tetes, dan gelas objek. Sedangkan untuk bahannya, yakni menggunakan sampel air yang diambil dari kawasan Danau Cinta, Kabupaten Pangkep, ada Lugol 10%, Aquades, dan juga tisu. Selanjutnya itu mengenai prosedur penelitian. Untuk prosedur penelitian di sini saya mengambil dua, yaitu pengambilan sampel dan ada pengamatan, identifikasi, dan analisis. Pada pengambilan sampel yang pertama yang saya lakukan yaitu mengambil sampel fitoplankton dan zooplankton. Setelah itu melakukan pengukuran faktor fisika kimia seperti pH, total dissolved solute, electrical conductivity, kecerahan air, suhu, dan DO di Danau Cinta Kabupaten Pangkep. Sedangkan untuk pengamatan, identifikasi, dan analisis, setelah saya mengambil sampel, saya akan membawanya ke Laboratorium Kualitas Air Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin Makassar. Selanjutnya yakni ada analisis data. Di analisis data ini saya menggunakan tiga, yakni ada indeks keanekaragaman, keseragaman, dan juga indeks dominansi. Nah, di indeks keanekaragaman ini ada rumus yang biasa kita gunakan, yakni H aksen sama dengan min sigma pi kali in kali pi. H aksen ini adalah indeks keanekaragaman menurut Shannon-Wiener, dan Pi sama dengan NI per N. NI ini jumlah individu dari suatu jenis, dan S ini jumlah total individu seluruh jenis. Sedangkan untuk selanjutnya itu indeks keseragaman. Nah, indeks keseragaman ini ada pun rumusnya, yaitu S sama dengan H aksen sama per H max sama dengan H aksen per in S. ini adalah indeks kemerataan atau indeks keseragaman, H aksen itu indeks keanekaragaman, H max sama dengan IN. Nah, indeks dominansi yang terakhir. Adapun rumusnya itu C sama dengan dalam kurung NI per N besar, tutup kurung, pangkat 2. C itu indeks dominansi, N itu jumlah total individu jenis, N itu jumlah seluruh individu dalam total, P itu sama dengan NI per N sama dengan sebagai proporsi jenis. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.